Oke teman-teman yang dirahmati Allah semuanya yang sudah salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru hadir, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-shalihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dirahmati Allah, saat kita ini mulai memperbaiki diri, saat kita sudah mulai memperbaiki diri, maka kesepian itu adalah harga yang harus kita bayar. Siapapun itu, saat kita mulai memperbaiki diri, saat kita sudah sibuk dengan diri kita sendiri, kesepian itu adalah harga mati yang harus kita bayar. Ada beberapa cara supaya berkembang saat kita itu dalam kesendirian, dalam kesepian. Pertama, teman-teman, jadikan kesepian itu sama dengan waktu fokus, ya, dimana Get terkenal bisa duduk berjam-jam buat mikir dan kerja tanpa gangguan. Kesepian itu bukan kekurangan, tapi ruang buat, pertama, buat apa? Buat mikir lebih dalam, buat bikin rencana, buat eksekusi tanpa distraksi. Yang kedua, banyak baca, bukan banyak overthinking. Dia baca puluhan buku tiap tahunnya. Daripada kepikiran hal-hal nggak jelas, mending baca buku, baik baca buku-buku kitab, apapun itu, baca buku bisnis. Bahkan kalau nonton-nonton yang edukasi, upgrade skill kita. Yang ketiga, bangun skill diam-diam. Ya. Dulu orang-orang hebat, termasuk Bill Gates, ya, dulu itu namanya ngoding berjam-jam saat orang lain santai. Kesepian itu sama dengan waktu emas. Buat apa? Buat belajar skill baru. Latihan konsisten, jadi lebih kuat tanpa harus pamer sama siapapun. Fokus jangka panjang, bukan validasi. Dia nggak cari pengakuan cepat dari orang lain. Saat kita sendiri nggak ada tepuk tangan, nggak ada yang lihat, tapi justru itu bikin mental kita naik level, teman-teman. Terakhir, terima bahwa nggak semua orang itu ikut dalam perjalanan kita. Nggak semua orang ikut bersama dalam perjalanan kita. Semakin kita berkembang, lingkaran kita akan berubah. Itu normal, bukan kegagalan. Kita mulai hijrah, perbaiki diri satu persatu, kita tuh kayak sepi aja. Dan itu normal, teman-teman, bukan gagal. Dan di sini ada pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman, bahwa kita nih harus menyelamatkan Islam, katanya. Wah, keren kali, Pak. Kata Nabi, kita harus menyelamatkan Islam. Diksi premisnya bagus. Tapi teman-teman ingat, jangan mencoba untuk menyelamatkan Islam. Jangan mencoba untuk menyelamatkan Islam. Terus apa? Ada yang lebih penting. Cobalah untuk menyelamatkan diri kalian lebih dahulu dengan mengamalkan Islam itu. Paham? Jangan cuman, oh saya harus menyelamatkan, saya mau mencoba menyelamatkan Islam. Tapi ada yang lebih penting, coba untuk menyelamatkan diri kalian dengan mengamalkan Islam itu sendiri. Maka kalimat ini yang harus teman-teman sadari. Jangan mencoba untuk menyelamatkan Islam, tapi cobalah menyelamatkan diri kalian dengan mengamalkan Islam itu. Jadi penjelasan makna filosofis ada namanya dekonstruksi, kompleks penyelamatan. Apa itu? Kutipan yang sangat menohok diri kita semua sebagai apologet nih apalagi. Dan serat akan autokritik dari seorang sosiolog, penulis, pemikir muslim termuka abad 20 asal Turki. Siapa? Sayyid Ahmad Al-Farsi. Sayyid Ahmad Al-Farsi ini menguliti sebuah fenomena psikologis dan sosiologis yang sering menjangkiti penganut agama hari ini.
Sifat salah arah, sindrom penyelamat namanya. Ya. Maka teman-teman harus belajar nih, bagaimana sih ada orang ingin menyelamatkan Islam, mencoba dia menyelamatkan Islam. Ada yang lebih penting, coba untuk menyelamatkan diri kalian dengan mengamalkan Islam itu sendiri, itu lebih penting. Ya. Sifat yang salah arah dari sindrom penyelamat ini teman-teman. Pertama, Ar-Razi itu mengkritik mentalitas sebagai orang yang merasa memiliki beban mesianik atau ego besar untuk menyelamatkan agama. Seakan-akan kan gitu, ingin menyelamatkan agama. Islam itu sebagai risalah ketuhanan yang universal, memiliki esensi yang kokoh, mulia, dan dijamin keberadaannya oleh Sang Pencipta, sehingga tidak membutuhkan pembelaan yang lahir dari kesombongan manusiawi. Jadi tidak membutuhkan pembelaan yang lahir dari kesombongan manusia. Seringkali jargon menyelamatkan agama justru digunakan sebagai kedok pembenaran atas ambisi politik, atas ambisi fanatisme buta, atau tindakan agresif yang bertolak belakang dengan nilai damai agama itu sendiri. Maka yang harus difokuskan apa? Pada transformasi diri. Fokus pada transformasi diri. Orang beragama tuh tujuannya apa sih? Untuk membenahi diri, bukan untuk benahin orang. Paham? Kita beragama hari ini tujuannya apa? Untuk memperbaiki diri kita dulu. Ya. Jadi fokusnya pada transformasi diri melalui frase cobalah menyelamatkan diri kalian. Ku anfusakum, jaga dirimu dulu. Wa ahlikum naro, baru kalau sudah bisa baru orang lain. Jadi Ar-Razi ini mengembalikan kompas spiritual ke arah yang benar. Agama itu diturunkan bukan untuk diselamatkan oleh manusia, nggak perlu diselamatkan agama manusia, melainkan untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan moral, dari kebeleng-belengan, dari keoonan, dari kejahilan, dari kebodohan, dari ketidakadilan dan kerusakan spiritual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka di sini yang harusnya fokus tuh. Tugas utama seorang penganut adalah ego, mempelajari esensi secara mendalam serta menghidupkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kasih sayang, rahmatan lil alamin, dan kejujuran di dalam karakter dirinya sendiri. Ya. Jadi jangan mencoba untuk menyelamatkan Islam, tapi cobalah untuk menyelamatkan diri kalian dengan mengamalkan Islam itu sendiri. Hanya hari ini yang seakan-akan dan segala macam. Ya. Dan itu yang saya sampaikan buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan ini. Lalu ada berikutnya, Ustadz, saya bertanya mengenai masalah rasa ketakutan, rasa kepanikan, itu gimana Ustadz? Sahabat, kepanikan, kekhawatiran itu adalah separuh daripada penyakit. Ketenangan, optimisme itu adalah separuh daripada obat. Dan kesabaran adalah langkah pertama menuju kesembuhan itu. Kekhawatiran itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Ada rasa khawatir. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wa'ayadzubillah, bismillah, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Memang kekhawatiran itu adalah bagian dari fitrah manusia. Setiap kita punya hati pernah merasakannya. Ketika menghadapi ketidakpastian, pasti ada rasa khawatir. Ada kehilangan atau ujian yang terasa sangat berat. Tapi seorang mukmin diajarkan bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa izin Allah.
Dalam Al-Quran Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidnih. Ya, ma asaba min musibatin illa biidnih. Tidak ada satu perkara terjadi kecuali atas izin Allah. Tapi seorang mukmin memang diajarkan untuk tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa izin Allah. Dan kalau dia sudah posisi yakin tidak ada satupun yang lebih sayang sama dia, yang lebih mencintainya melebihi Allah Rabbu Jalla Jalaluh, clear kehidupannya. Ya. Apa yang telah ditetapkan untuk kita tidak akan pernah tertukar, dan apa yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Kesadaran inilah yang perlahan menghadirkan ketenangan di dalam dada kita semuanya. Ketika hati dipenuhi prasangka baik sama Allah, beban yang semula terasa menyesakkan dada menjadi lebih ringan untuk dipikul. Bukan karena masalahnya hilang seketika, melainkan karena jiwa menyadari bahwa dia tidak berjalan sendirian, karena dia ada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Ada pertolongan Allah yang sudah Jalla Jalaluh. Kesabaran pun menjadi cahaya yang menuntun langkah. Kesabaran bukan hanya kemampuan menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga keteguhan untuk tetap berbuat baik, tetap untuk beribadah, dan tetap berharap di tengah keadaan yang belum berubah. Dia adalah bukti kepercayaan seorang hamba kepada kebijaksanaan Tuhannya. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukan surga minannya orang yang sabar bersama dengan Sang Pencipta. Maka ketika ujian, jangan biarkan hati tenggelam dalam kecemasan yang berkepanjangan. Hadapkan wajah kepada Allah. Perbanyak doa, perbanyak zikir dan tawakal. Sebab tidak ada hati yang bersandar kepada Allah dengan sungguh-sungguh kecuali akan diberi ketenangan oleh Allah. Ya. Makanya, dan tidak ada yang namanya kesulitan yang berlangsung selamanya. Tidak ada yang selamanya. Maka kalau orang-orang sufi dengan nasihat singkatnya, ini akan berlalu. Umpama teman-teman lagi sehat, kesehatan teman-teman pasti akan berlalu. Pasti ada sakitnya. Ketika teman-teman sakit, maka ingat bahwa sakit ini akan berlalu. Gak selamanya. Apapun itu, lagi kaya, maka ingat ini akan berlalu. Gak selamanya kita akan kaya. Lagi susah, lagi miskin, lagi kekurangan, ingat kalimat ini akan berlalu. Tidak selamanya kita akan susah dan miskin terus. Ya. Makanya tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya, karena bersama setiap kesempitan Allah selalu menyiapkan jalan keluar dan kemudahan bagi hambanya yang tetap beriman dan bersabar. Inna ma'al usri yusra. Itu aja edukasi dari saya buat teman-teman yang sudah bertanya dari sekian pertanyaan. Dan tidak bisa saya jawab untuk semuanya karena memang saya sambil kerja. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kalian semuanya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian teman-teman. Silakan. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu. Amin. Berkah selalu. Amin. Istiqomah. Amin. Bagaimana Ustadz yang ada orang dengan beratasnamakan agama, tapi kok kayaknya agama yang dia gunakan tuh untuk kepentingan dunia? Gimana? Teman-teman, bukan menggunakan agama untuk memenangkan dunia, melainkan harus menggunakan dunia untuk memenangkan agama, memenangkan akhirat. Banyak manusia itu memulai hidup dengan niat yang baik. Memulai hidupnya niatnya baik, tapi di tengah perjalanan tanpa sadar menukar tujuan dengan alat. Agama yang seharusnya menjadi kompas kehidupan justru dijadikan sarana untuk mengejar kepentingan dunia. Jabatan, popularitas, kekuasaan, pengaruh, bahkan keuntungan materi
terkadang dibungkus dengan simbol-simbol keagamaan agar terlihat mulia. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak kan? Padahal agama tuh hadir untuk membimbing manusia, teman-teman, melampaui kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk memperindah ambisi yang sebenarnya bersifat duniawi. Ketika agama dijadikan alat untuk memenangkan dunia, manusia mungkin memperoleh keuntungan sesaat di dunia itu. Tetapi beresikonya apa? Kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, jauh lebih berharga, yaitu kemurnian niat dan arah hidupnya. Di sisi lain, dunia sering dipahami sebagai sesuatu yang harus dijauhi atau dimusuhi. Padahal dunia bukan musuh manusia. Ya. Dunia itu adalah amanah. Makanya kita jadi khalifah. Dunia itu ladang dan sarana, harta, ilmu, jabatan, teknologi, bisnis. Dan berbagai peluang yang ada di dunia itu dapat menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar jika digunakan dengan benar. Persoalannya bukan pada dunia itu sendiri, teman-teman, melainkan pada posisi dunia di dalam hati manusia. Posisi dunia di dalam hati manusia. Ketika dunia menjadi tujuan utama, manusia mudah kehilangan arah. Tapi ketika dunia diposisikan sebagai alat untuk mendekat kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Jalla Jalalu dan memberi manfaat kepada sesama, kehidupan memperoleh makna yang jauh lebih dalam, teman-teman. Dunia itu adalah kendaraan, bukan tujuan. Ad-dunya mazra'atul akhirah, jembatan, wasilah dunia itu untuk menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Seorang musafir itu tidak mencintai kendaraannya melebihi tujuan perjalanannya. Tujuan saya mau ke Bandung, pakai kendaraan. Bukan malah cinta sama kendaraannya, karena dia punya tujuan. Jadi kendaraan itu hanya dia jadikan alat transportasi. Jadi seorang musafir tidak mencintai kendaraannya melebihi tujuan perjalanannya, karena yang dia tuju adalah Bandung umpama. Dia merawat kendaraan itu karena membutuhkannya. Dia rawat kendaraannya, jangan sampai nanti di pertengahan jalan mogok, kan gitu. Tapi tidak melupakan kemana dia sedang menuju. Ya, orang pengen ke Bandung ya tujuannya Bandung. Ini sibuk sama kendaraan, nggak sampai-sampai akhirnya. Begitu pula kehidupan dunia. Harta diperlukan. Di dunia itu diperlukan harta. Ilmu diperlukan ilmu. Karir dan usaha juga diperlukan. Tapi semuanya hanyalah sarana untuk menjalani kehidupan dengan baik dan menebarkan manfaat. Masalah muncul ketika manusia mulai mencintai kendaraan lebih daripada tujuan perjalanannya, betul? Dia sibuk mengumpulkan dunia hingga lupa untuk apa semua itu dikumpulkan. Agama kehilangan ruhnya ketika dijadikan alat kepentingan. Salah satu godaan terbesar adalah menggunakan agama untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ketika agama dipakai untuk mencapai pujian, untuk mencapai pengaruh atau kedudukan, nilai spiritual yang seharusnya menghidupkan hati perlahan berubah menjadi alat transaksi. Dan itu yang terjadi. Secara sosial hal ini sering melahirkan krisis kepercayaan. Maka masyarakat menjadi sulit membedakan mana ketulusan dan mana kepentingan. Betul? Simbol-simbol agama digunakan, tetapi substansinya jadi menghilang. Karena itu menjaga kemurnian niat menjadi sangat penting, teman-teman. Sebab sesuatu yang tampak mulia di luar dapat kehilangan nilainya ketika tujuan yang tersembunyi di dalamnya bukan lagi untuk Sang Pencipta. Menggunakan dunia itu untuk meraih kebaikan yang lebih besar. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu jembatan, kendaraan untuk menuju akhirat. Diperbaiki kendaraannya. Saya tujuannya mau ke Bandung, bukan berarti lupa sama Bandung. Dikumpulin mobil banyak-banyak, nggak sampai-sampai. Tidak ada yang salah dengan menjadi kaya, boleh, diharuskan kaya. Jika kekayaan itu memang menjadi jalan membantu banyak orang. Tidak ada yang salah dengan memiliki pengaruh jika pengaruh itu digunakan untuk membela kebenaran.
Tidak ada yang salah dengan ilmu yang tinggi, yang pinter, yang cerdas, jika ilmu itu membawa manfaat bagi sesama. Dunia menjadi bernilai ketika dia digunakan untuk sesuatu yang melampaui kepentingan diri pribadi, diri sendiri. Pada saat itulah pekerjaan menjadi ibadah, kekayaan menjadi keberkahan, dan keberhasilan menjadi sarana untuk menebar manfaat. Karena ukuran sejati bukanlah seberapa banyak dunia yang berhasil dikumpulkan, melainkan untuk apa dunia itu digunakannya. Apa yang kamu kejar akan menentukan apa yang kamu dapatkan, teman-teman. Manusia pada akhirnya akan bergerak menuju apa yang paling dicintainya. Jika seluruh dunia hanya diarahkan untuk mengejar dunia, maka dunia itulah yang akan memenuhi pikirannya, kegelisahannya, dan harapannya. Tapi jika dunia ditempatkan sebagai alat untuk tujuan yang lebih tinggi, maka setiap langkah hidup memperoleh dimensi yang lebih bermakna. Kerja menjadi pengabdian, kesuksesan menjadi amanah, dan kehidupan tidak lagi sekedar tentang mengumpulkan, tetapi tentang mempersiapkan sesuatu yang lebih abadi, yaitu yang selama-lamanya. Nah, maka teman-teman, terakhir mungkin persoalan terbesar bukan pada banyaknya dunia yang kita miliki, tapi pada seberapa besar dunia telah menguasai hati kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian teman-teman. Ini luar biasa. Yuk lanjut teman-teman. Jangan tinro, pagi-pagi tinro. Woi. Nyimak Ustadz. Kamu di sekolahan apa di rumah itu? Belajar sekolah, rumah? Di sekolah Ustadz, di sekolah. Di sekolah tapi lagi nyantai Ustadz. Aku nggak ngawas, santai. Sedikit saya ini tadi Ustadz, masalah jangan menyelamatkan agama tapi selamatkanlah dirimu. Saya pahamnya seperti ini Ustadz. Apabila kita kalau kita fokus bagus sih menyelamatkan agama itu, tapi kalau saya sepaham dengan penjelasan Pak Ustadz tadi bahwa sangat-sangat kalau kita kaji lebih mendalam, kita kupas seluas-luasnya tadi itu, bahwa iya benar adanya apabila kita nih, apalagi seorang perempuan nih, kita betul-betul kita mau menyelatkan agama ini, maka selamatkanlah dulu diri kita. Misalnya nih, kayak kita nih seorang perempuan keluar, kalau bisa pakailah hijab, mau tidak mau akan terselamatkan mata laki-laki kan Pak Ustadz. Nggak lagi terurai rambutnya, nggak lagi terlihat body language-nya. Kalau misalnya seorang perempuan, saya kembali ke laki-lakinya menundukkan pandangannya. Jadi banyaklah yang tercakup di dalamnya Ustadz. Nah, pertanyaan saya begini Ustadz, kan pertanyaan deh. Kalau kami nih seorang perempuan nih Ustadz, kalau misalnya nih ada kan pernah ada cerita pada zaman, enggak tahu yang ada, pernah saya dengar Ustadz, ada perempuan yang nanti dia dimasukkan ke surga bukan karena pakai hijabnya, bukan karena seringnya berzikir, bukan karena tahajudnya, puasa sunnahnya dan lain-lain, tapi bukan karena tadi ada yang saya bilang berzikir. Saya di sini perempuan yang mana dan seperti apa itu perempuan dia masuk surga bukan karena itu tadi, tapi karena zikirnya, bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena sholat duhanya, tahajudnya. Seperti apa itu amalan zikir? Seperti apa itu amalan zikir yang diamalkan atau yang dilaksanakan itu sehingga perempuan itu masuk surga Ustadz? Bukan karena jilbabnya, karena sholatnya, karena seringnya bersedekah kepada orang, tapi dia dikenal di mata Allah, dia dikenal Allah bahwa ini loh perempuan karena zikirnya itu, karena mengingatnya Allah itu. Seperti apa itu cara pengamalan kami nih perempuan kalau misalnya kita pilih yang itu, misalnya kita lebih ke itu, kalau misalnya kesusahan, misalnya bangun sholat tengah malam untuk menuju ke jannahnya Allah Ustadz.
Saya pernah mengatakan orang yang baik dan benar itu perlu permulaan baik dan benar pula. Sepakat nggak? Orang yang baik dan orang yang benar perlu permulaan yang baik dan benar pula. Dan ingat, permulaan yang baik dan benar itu membutuhkan keikhlasan. Sedangkan pangkal keikhlasan itu adalah niat yang baik dan benar. Sumber niat yang baik dan benar itu adalah hati yang bersih, hati yang suci. Tapi ingat, hati yang bersih dan hati yang suci itu tidak akan pernah bisa kita raih kecuali dengan zikrullah. Gak bakalan bisa kita raih kecuali dengan cara zikrullah. Makanya kata Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Wa a'yadzubillahi bismillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dengan zikir. Ingat Allah, zikir itu ingat Allah. Ala, kata Allah, ingatlah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan cara ingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi runutannya gitu. Orang yang itu perlu permulaan yang baik dan benar juga. Dan permulaan yang baik dan benar itu membutuhkan keikhlasan. Sedangkan pangkal keikhlasan itu adalah niat yang baik dan benar juga. Nah, sumber niat yang baik dan benar itu adalah hati yang bersih dan suci. Tapi hati yang bersih dan suci tak akan pernah bisa kita raih kecuali dengan zikrullah. Gitu. Ya pasti zikir yang bagaimana ya, zikir apapun itu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Zikir itu kan terdiri dari zikir, ada namanya zikir lisan, mulut. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Zikir nih ada zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Itu namanya zikir lisan. Lalu nanti dari zikir lisan itu ada zikir yang namanya zikir akli, akal. Apa itu zikir akli? Kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap gerak alam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leo. Ada zikir akli. Ya. Apa zikir akli? Saya ulang, zikir akli itu kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap gerak alam, apapun kejadian itu. Dia ingat, ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah. Musibah yang terjadi kecuali atas izin sang yang sangat mencintai kita. Pasti ada hikmah di balik. Dan ketika itu zikir akli, ada zikir amali. Apa hakikat benarnya? Takwa itulah hakikat zikir sebenarnya. Semua ini merupakan kesatuan, Hera. Kesatuan yang tidak terpisahkan. Pertama dari kekuatan hati, kedua ditangkap oleh akal, yang ketiga akhirnya diungkapkan dengan lisan.
dan terakhir dibuktikan dengan amal soleh dalam kehidupan nyata di dunia ini. Inilah bukti takwa kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Ya. Makanya di dalam surat Al-Mujadilah dikatakan istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitani ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Al-Mujadalah ayat 19. Artinya setan itu menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa sama zikir, lupa ingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Jadi kalau ada orang yang lupa sama Allah, golongan setan. Maka kata Allah, ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ingat bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan orang-orang yang merugi, kata Allah. Terus ada lagi di surat Az-Zukhruf kata Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah bilang apa? Wa may ya'shu, barang siapa yang berpaling, barang siapa yang berpaling dari mengingat an dzikrillah, dari zikir, an dzikrir rahman, dari ingat kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhan yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Apa kata Allah? Kami akan adakan baginya setan yang menyesatkan. Ya, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Ya, fahuwa lahu qarin, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ya. Jadi melakukan zikir pada setiap keadaan berarti sama saja dia sedang menghalau setan yang senantiasa dia ingin menjerumuskan ke dalam kesesatan dan dosa. Dan pada saat yang sama dia akan semakin peka terhadap hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, ada insting kepekaan itu. Kemudian dirinya semakin termotivasi untuk senantiasa memburu kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Itulah manifestasi ketaatan sebagai buah daripada zikir. Nah, buah dari zikir kayak gitu. Yang pada akhirnya dalam surat Al-A'raf tadi ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang dia beriman dia, dan hati mereka menjadi tentram dengan apa? Dengan zikrullah, dengan ingat Allah. Dan Allah bilang apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya, karena itulah semakin ketika ada orang, berarti kan gini, ada orang yang beriman nih. Ketika ada orang yang beriman, semakin banyak zikirnya, dia posisinya berarti dia semakin beriman. Kalau semakin beriman dia pasti banyak zikirnya. Semakin beriman semakin banyak zikirnya. Kalau dia kurang imannya, maka kurang juga zikirnya. Imannya kurang, ya zikirnya pasti kurang. Ya. Dan tidak akan mungkin beriman dia, tentu ketika dia tidak beriman, tentu dia tidak akan berzikir. Orang nggak beriman. Paham sampai sini? Dan disitulah letaknya bahwa ketika nanti orang-orang yang beriman tuh pasti akan ada buah. Buah bagi orang-orang yang beriman. Saat dia itu, ciri khasnya orang-orang yang berzikir itu apa sih? Orang yang berzikir itu ciri khasnya orang berzikir. Zikir itu teman-teman, itu adalah pangkal ketenangan dan kedamaian hidup. Zikir itu pangkal dan kedamaian hidup. Allah itu adalah sumber ketenangan dan kedamaian hidup itu. Assalam. Nah, untuk mencapai ketenangan dan kedamaian tidak lain kecuali hanya dengan mendekatkan diri kepada yang maha damai. Assalam namanya.
Sejatinya zikir itu akhirnya apa? Orang-orang yang berzikir itu pada akhirnya membentuk pribadi yang bertakwa, taat, saleh, dan menjauhi secara maksimal larangan-larangan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Orang yang berzikir sadar betul dia bahwa dia senantiasa berada dalam perhatian dan tatapannya Allah. Akhirnya apa? Bicaranya dakwah, diamnya zikir, nafasnya tasbih, matanya penuh dengan rahmat Allah. Pikirannya husnuzon, selalu baik sangka orang yang zikir itu. Hatinya orang yang berzikir itu doa, selalu berdoa untuk kebaikan orang-orang di sekitarnya. Dan tangannya orang yang zikir itu selalu banyak sedekah, orang yang berzikir itu tangannya. Kakinya orang yang zikir itu ya jihad di jalan Allah. Kekuatannya orang yang berzikir silaturahmi, sering nyambung silaturahmi. Kerinduannya orang yang berzikir itu apa kerinduannya? Tegaknya syariat Allah. Kesibukannya orang yang berzikir itu apa? Asik dia memperbaiki dirinya dan sama sekali tidak tertarik mencari kekurangan orang lain, apalagi aib orang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.